Pemuda itu hanya digigit ular berbisa, tetapi ketika sampai di rumah, ia tiba-tiba mendapati tangannya yang digigit membengkak seperti kepala babi. Ia kemudian tertidur. Anehnya, ketika bangun, tangannya yang digigit telah sembuh tanpa alasan yang jelas. Lebih aneh lagi, rambut dan janggutnya tumbuh lebat, dan bahkan mobilnya di halaman pun berdebu. Tampak seperti sudah lama terparkir di sana. Tapi Jack tidak terlalu memikirkannya saat itu. Ia hanya membersihkan debu dan pergi ke kota untuk membeli makanan. Namun ketika memasuki kota, ia tercengang. Ia mendapati bahwa di bawah terik matahari siang, tidak ada seorang pun di jalanan. Yang lebih mengejutkannya adalah jalanan dipenuhi mayat, dan mayat-mayat itu tampak seperti sudah lama mati. Hal ini membuatnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Untuk memastikan kecurigaannya, ia segera pergi ke rumah orang tuanya. Baru setelah menyalakan radio di mobilnya, ia mengetahui bahwa ia telah koma selama 30 hari setelah digigit ular berbisa, dan bahwa sebuah peristiwa besar telah terjadi selama waktu itu. Sebuah virus mematikan telah menyebar di kota itu, sangat menular dan berbahaya, dan 90% penduduk telah meninggal karenanya. Jack sangat sedih. Yang ia inginkan hanyalah pulang dan memeriksa keadaan orang tuanya. Ia segera mengemudi pulang, dan setelah melihat makanan berjamur dan busuk, firasat buruk menghampirinya. Benar saja, ketika ia membuka pintu kamar tidur orang tuanya, ia menemukan ayahnya telah menjadi mayat yang dingin, dan ibunya terbaring tak bergerak di lantai. Tragedi mendadak ini membuat Jack hampir kehabisan napas. Ia duduk di bangku untuk waktu yang lama, akhirnya menenangkan kesedihannya. Kemudian ia pergi ke halaman dan mulai menggali lubang, memenuhi tindakan baktinya yang terakhir dengan menguburkan jenazah orang tuanya di sana. Selama beberapa hari berikutnya, Jack tinggal di rumah, takut untuk keluar. Akhirnya, suatu hari, ia mengumpulkan keberaniannya dan memutuskan untuk keluar dan mencari korban selamat lainnya. Ia segera tiba di sebuah gereja setempat. Sayangnya, yang ia temukan hanyalah mayat. Tidak ada satupun orang yang masih hidup. Jelas, bahkan dewa yang mereka puja seumur hidup pun tidak dapat menyelamatkan mereka dari virus mematikan itu. Putus asa mencari korban selamat, Jack segera membeli beberapa senjata bela diri dan kebutuhan sehari-hari secara gratis di sebuah supermarket, lalu berkendara lebih jauh. Ia tidak percaya, semua orang di dunia telah mati. Namun ia belum pergi jauh ketika mendapati jalan keluar kota terblokir. Mengingat bagaimana ponselnya jatuh ke celah setelah digigit ular beberapa hari sebelumnya, dan bagaimana ia tidak dapat menghubungi siapapun sekarang, ia benar-benar hancur. "Aku akan gila," teriaknya. Putus asa,